Selamat sore jemaat sekalian dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Shalom. Hari ini kita bersuka cita karena kita bisa merayakan hari ulang tahun gereja kita GKI Sion yang ke berapa? 43 tahun penyertaan Tuhan yang luar biasa. Saya mengawali dengan mengucapkan selamat ulang tahun untuk kita semua GKI Sion. Saya juga mengucapkan saya mencoba dalam bahasa Mandarin. 我们说喜安当生日快乐，44年猴年. Semoga tidak salah yang saya ucapkan. Kita semua bersuka cita dan kita semua merayakan penyertaan Tuhan yang sempurna buat gereja kita. Oleh karena itu, saya mengundang kita semua bangkit berdiri. Kita sama-sama akan memulai ibadah kita, syukur kita dengan menyanyikan sebuah lagu Keluarga Kerajaan Allah. Saya undang kamu tepuk tangan. Satukanlah hati kami untuk memuji dan menyembah, oh Yesus, Tuhan dan Rajaku. Eratkanlah tali kasih di antara kami semua, oh Yesus, Tuhan dan Rajaku. Kita bergandengan tangan dalam satu kasih, bergandengan tangan dalam satu iman, saling mengasihi di antara kami, keluarga kerajaan Allah. Kita semua adalah keluarga kerajaan Allah. Satukanlah hati kami untuk memuji dan menyembah, oh Yesus, Tuhan dan Rajaku. Eratkanlah hati kami Tuhan, eratkanlah tali kasih di antara kami semua, oh Yesus, Tuhan dan Rajaku. Bergandengan tangan, bergandengan tangan dalam satu kasih, bergandengan tangan dalam satu iman, saling mengasihi di antara kami, keluarga. Saya undang kita semua bergandengan tangan dengan sebelah kanan kita. Yuk. Kita bergandengan tangan dalam satu kasih. Kita merasakan bergandengan tangan dalam satu iman. Oh, saling mengasihi di antara kami, keluarga kerajaan. Kita mencintai gereja kita GKI Sion. Mencinta keluarga Sion, terjalin mesra, semuanya saling mengasihi, semua saling mengasihi. Betapa senang ku menjadi keluarganya Sion. Ku cinta keluarga Sion, ku cinta keluarga Sion. Terjalin mesra sekali. Semua saling mengasihi. Betapa senang ku menjadi keluarganya Sion. Semua saling mengasihi, semua saling mengasihi.
semua saling mengasihi. Betapa senang ku menjadi Tuhan danya Sion, Sion. Mari kita sama-sama tundukkan kepala kita mengucap syukur untuk penyertaan Tuhan. Ketika Engkau Tuhan menempatkan kami di gereja Sion, semua itu bukan adalah suatu kebetulan. Oleh karena itu Tuhan, kami bersyukur dan kami bisa berkomunitas di dalam gereja ini Tuhan. Kami mensyukuri 43 tahun penyertaan Tuhan bagi gereja kami, GKI Sion yang kami cintai. Terima kasih ya Tuhan untuk kasih-Mu, untuk penyertaan-Mu bagi gereja ini Tuhan. Dan biarlah gereja ini semakin bertumbuh hari demi hari hanya untuk menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih ya Bapak, kami mau merayakan hari ulang tahun ini dengan sukacita. Biarlah hanya nama Tuhan yang dipermuliakan. Amin. Shalom Opa, Oma, Koko, Cici, dan lause-lause sekalian. Siapa yang percaya Tuhan itu baik, angkat tangan. Yeay, angkat tangannya. Yo. Kita bersyukur kalau Tuhan Yesus itu baik. Mari kita menyanyikan lagu Tuhan Yesus baik. Ayo kita semua bertepuk tangan. Yeay. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, Sungguh amat baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik. Ayo jempolnya, jempolnya. Sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, sungguh amat baik, selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, untuk selama-lamanya, untuk selama-lamanya, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Yeay. Jemaat silakan duduk kembali.
Saudara-saudari kami yang terkasih, kita percaya bahwa Tuhan sudah memberkati GKI Sion selama 43 tahun dengan luar biasa. Saya percaya bahwa Tuhan yang kita cintai telah beranugerah bagi Sion. Karena itu, mari kita nyatakan kasih kita kepada Tuhan dengan menaikkan pujian, "Ku mau cinta Yesus selamanya." Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Abba Bapa, ya Abba Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Abba Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan kehendakmu. Oh Tienku, Tienku, 是我要你儿女，是我一生都背的你安天。Saudara, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk sore hari ini di mana kami boleh dengan sukacita, dengan gembira merayakan hari ulang tahun gereja ini yang ke-43. Terima kasih atas anugerah Tuhan kepada gereja ini dan kepada kami semua. Tuhan, hari ini kamu mendengarkan firman Tuhan, mohon Tuhan yang hadir di tengah-tengah kami, menolong kami sehingga kami boleh memahami kebenaran firman Tuhan dengan baik. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.
Selamat sore Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Selamat sore. Apa kabar? Semua bersuka cita hari ini? Amin. Aminnya kok, oh karena politik ya, enggak boleh bilang amin. Oke, saya percaya kita semua bersuka cita. Hari ini tema kita adalah relasi gereja dan keluarga. Mari kita membuka Alkitab kita di dalam Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 41 sampai 47. Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 41 sampai 47, saya akan membacakan buat kita semua. Demikian firman Tuhan. Cara hidup jemaat yang pertama. Orang-orang yang menerima perkataannya itu memberi diri dibaptis, dan pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan. Dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Maka ketakutanlah mereka semua, sedang rasul-rasul itu mengadakan banyak mujizat dan tanda. Dan semua orang yang telah menjadi percaya tetap bersatu, dan segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama. Dan selalu ada dari mereka yang menjual harta miliknya, lalu membagi-bagikannya kepada semua orang sesuai dengan keperluan masing-masing. Dengan bertekun dan dengan sehati mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah. Mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir dan makan bersama-sama dengan gembira dan dengan tulus hati sambil memuji Allah. Dan mereka disukai semua orang, dan setiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Saudara, kita bersyukur kepada Tuhan, gereja ini sudah berusia 43 tahun. Dalam segala dinamikanya Tuhan tetap pelihara dan menjaga. Saya ada pertanyaan buat Bapak Ibu saudara-saudara. Semenjak almarhum pendeta Ibu Ruth Ang emeritus, sudah berapa tahun saudara tidak memiliki pendeta? Tahun berapa almarhum pendeta Ruth Ang emeritus? Terus dihitung sampai saat ini. Ada yang tahu? Ada yang menghitung? Ada yang peduli dengan gereja ini? Ibu Ruth Ang emeritus di tahun 2008. Sekarang tahun 2024, berapa tahun itu Bapak Ibu? 16 tahun kita tidak memiliki pendeta. Secara organisasi itu tidak mendukung untuk kebaikan gereja ini. Harusnya kita ini tercerai-berai karena seperti domba tanpa gembala. Tapi entah siapa yang peduli dengan gereja ini, tapi kita percaya Tuhan sangat peduli dengan gereja ini. Sehingga 16 tahun tanpa pendeta, gereja ini masih tetap berdiri dan saya lihat keadaannya semakin baik. Itu kita sangat bersyukur kepada Tuhan. Saudara, ada orang bilang gereja ini adalah gereja keluarga. Pernah mendengar begitu? Saya pertama kali datang sering mendengar begitu. Sion mah gereja keluarga. Itu artinya apa saudara? Positif atau negatif? Coba dijawab. Sion itu gereja keluarga. Itu negatif atau positif? Positif. Kalau gereja keluarga itu artinya gereja ini hanya dimiliki oleh segelintir keluarga dan sangat eksklusif sekali. Itu buruk, itu negatif. Dan saya pikir sekarang gereja Sion tidak seperti itu. Gereja ini sangat terbuka, siapapun yang ingin masuk ke komunitas ini kita sangat menerima dan kita siap untuk melibatkan melayani bersama. Tapi kalau
Gereja keluarga yang dimaksud itu positif, mungkin maksudnya begini. Gereja ini semangat kekeluargaannya sangat tinggi sekali, luar biasa kompak sehati. Itu baru luar biasa, itu yang harus kita pertahankan, itu yang harus kita pelihara. Ini adalah gereja keluarga, ya kita katakan yes ini gereja keluarga. Semangat kekeluarganya sangat tinggi sekali. Saudara, hari ini tema kita adalah relasi antara gereja dan keluarga. Harusnya kedua entitas ini yaitu gereja dan keluarga harus saling berkaitan, harus saling berhubungan. Tetapi kenyataannya tidak selalu begitu ya. Gereja ya gereja, keluarga ya keluarga. Tapi saya mau mengatakan saudara, harus berkaitan antara gereja dan keluarga. Harus ada irisannya. Poin saya begini saudara, gereja harus dikeluargakan dan keluarga harus digerejakan. Amin. Gereja harus dikeluargakan dan keluarga harus digerejakan. Kita akan bahas satu-satu. Yang pertama, gereja harus dikeluargakan. Maksudnya apa gereja ini harus dikeluargakan? Saudara, fungsi gereja itu tetap sama fungsinya. Berlaku sepanjang masa. Gereja tetap sama, gereja ya gereja. Saudara tahu fungsi gereja apa? Kenapa gereja harus hadir di tengah dunia ini? Tugasnya apa? Mungkin kita sudah pernah mendengar, mungkin kita hari ini lupa. Ada namanya trilogi gereja atau tritugas gereja. Koinonia, diakonia, yang ketiga marturia. Nanti saya jelaskan satu-satu ya saudara. Yang pertama, koinonia itu adalah persekutuan. Ini tugas gereja. Memastikan bahwa orang Kristen tidak boleh mencar sendiri-sendiri, tidak boleh hidup sendiri-sendiri. Mereka harus bersatu padu, bersekutu bersama, saling mendukung, saling mendoakan. Orang-orang Kristen itu seperti kawanan domba yang harus berkumpul dan tempatnya adalah gereja. Dan gereja harus memfasilitasi itu. Semua orang Kristen harus bersekutu, bersehati, bersatu di dalam rumah Tuhan. Itu fungsi gereja, saudara. Coba perhatikan ayat yang ke-42 tadi, ini gereja mula-mula. Ada banyak orang pada waktu itu bertobat, dan setelah mereka bertobat, apa yang mereka lakukan? Yang mereka lakukan ini, rajin bersekutu. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan. Dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Jadi dalam persekutuan mereka tidak hanya kongko-kongko ngobrol ngalor ngidul, tidak begitu. Persekutuannya apa yang dilakukan saudara? Bertekun dalam pengajaran, belajar firman Tuhan. Oke, ini gereja sudah lakukan. Kita sering membahas firman Tuhan baik dalam PA, dalam khotbah hari Minggu, oke. Ya. Kemudian apa? Berdoa. Berdoanya Sion ini sudah rajin belum? Kalau belum rajin kita harus tambahin rajin berdoa. Setiap persekutuan harus kita berdoa ya. Yang ketiga apa saudara? Berkumpul untuk memecahkan roti. Ini maksudnya bukan perjamuan kudus ya, berkumpul memecahkan roti. Saya membaca tafsirannya, yang dimaksud memecahkan roti itu adalah perjamuan kasih, bukan perjamuan kudus. Jadi dalam persekutuan mereka selalu diadakan perjamuan kasih. Perjamuan kasih itu apa saudara? Makan bersama, bukankah itu juga ciri khas Sion? Amin. Saudara jangan malu-malu, itu Alkitabiah. Gereja mula-mula juga begitu. Makan itu adalah bagian dalam persekutuan. Tapi pola makannya setiap jemaat membawa dari rumah kemudian dikumpulkan di gereja, kemudian dinikmati bersama-sama. Nah begitu kalau di gereja mula-mula ya. Kalau sekarang bagaimana? Gereja sediain, tapi kan uangnya dari jemaat. Oh gitu ya. Ya semoga nanti kita bisa atur bagaimana semuanya bisa terlibat dan kita menikmati bersama dalam perjamuan kasih. Karena itu bagian dalam persekutuan untuk mempererat persekutuan kita. Saya tahu ada beberapa yang anti dengan makan-makan. Oh gereja makan-makan terus ya kerjaannya. Itu gereja apa? Restoran, mungkin gitu ya.
Kalau membaca ayat ini, saudara sebetulnya nggak bisa berdalih. Alkitabiah loh makan-makan, itu bagian persekutuan. Dulu di Jawa Timur ada gereja disebut GKT. Memang dalam setiap ibadahnya selalu ada makan-makan. Gereja Tionghoa kan, terus diplesetin orang GKT, gereja kenyang terus. Karena makan-makan terus. Saudara-saudara yang saya kasihi, jangan Anda merasa bersalah kalau kita mengadakan perjamuan kasih. Karena itu bagian dalam koinonia. Makan-makan bukan berarti foya-foya ya. Itu harus kita catat. Jadi makan-makan ya untuk mempererat hubungan kita. Itu fungsi gereja saudara-saudara yang pertama, yaitu koinonia. Yang kedua adalah diakonia, pelayanan. Apa itu saudara diakonia? Diakonia itu maksudnya pelayanan untuk memberikan bantuan kepada orang-orang yang membutuhkan. Ada jemaat kita yang lagi kesusahan, kekurangan, gereja harus peduli dan turun tangan untuk membantu. Jangan lupa itu, gereja jangan hanya persekutuan, kebaktian, tapi enggak pernah melakukan pelayanan diakonia. Diakonia itu salah satu dari tugas gereja itu, harus dilakukan. Coba perhatikan saudara ayat 44 sampai 45 bagaimana gereja mula-mula mengadakan pelayanan diakonia itu. Dikatakan begini, dan semua orang yang telah menjadi percaya tetap bersatu dan segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama. Dan selalu ada dari mereka yang menjual harta miliknya lalu membagi-bagikannya kepada semua orang sesuai dengan keperluannya masing-masing. Ada yang menjual harta miliknya dan dibagi-bagikan kepada saudara-saudara yang lain. Jadi gereja itu seperti keluarga saudara-saudara, saling memperhatikan. Ini maksudnya bukan seperti sistem komunis modern sekarang ini ya. Yang kaya menjual hartanya dibagi-bagikan kepada yang miskin. Bedanya apa saudara? Komunis sama gereja mula-mula. Kalau yang komunis itu kan terpaksa karena aturan negara harus begitu. Jadi dengan sebetulnya terpaksa akhirnya menjual hartanya ya dibagi-bagi sama rata gitu kan. Tetapi yang gereja mula-mula ini bukan atas dasar keterpaksaan, tetapi sukarela. Karena mereka mengasihi saudara-saudaranya yang berkurangan, dengan rela tanpa disuruh-suruh mereka membantu. Ini loh saudara, diakonia luar biasa. Saya bersyukur sekali gereja ini sudah mulai mengaktifkan pelayanan diakonia. Itu artinya kita sudah melakukan tugas gereja yang berlaku sepanjang masa itu. Ada sekarang persembahan diakonia yang dikumpulkan untuk membantu jemaat-jemaat yang berkesusahan, yang berkekurangan, itu puji Tuhan. Itu harus dilakukan sepanjang masa, harus dilakukan oleh gereja. Itu yang kedua. Yang ketiga apa saudara-saudara? Tugas gereja, marturia, kesaksian. Gereja harus bersaksi, apa yang disaksikan? Injil keselamatan, kebaikan Tuhan harus terus disaksikan oleh gereja. Bukan hanya di dalam gedung ini, tapi ketika kita pulang, hidup kita orang-orang Kristen menyaksikan kebaikan Tuhan dan menyaksikan Injil Kristus itu. Saudara perhatikan ayat yang ke-46 sampai 47 dikatakan begini. Dengan bertekun dan dengan sehati mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah. Mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir dan makan bersama-sama dengan gembira dan dengan tulus hati, sambil memuji Allah dan mereka disukai semua orang. Dan tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Kehidupan mereka menjadi disukai saudara-saudara. Hidup mereka menjadi kehidupan yang menyenangkan bagi orang di sekitarnya. Mereka bersaksi. Di dalam persekutuan mereka mendengarkan khotbah, pengajaran. Kemudian di luar gereja, di luar persekutuan, mereka berkhotbah lewat hidup mereka, lewat perbuatan baik mereka. Sehingga ada banyak orang yang tertarik dan kemudian menjadi percaya. Gereja harus bersaksi, itu tugas gereja, saudara. Tadi apa yang pertama? Koinonia, persekutuan. Yang kedua, diakonia. Yang ketiga,
Marturia, ini gereja harus ingat, tugas kita 3 ini berlaku sepanjang masa. Harus terus kita kita bangun dengan lebih baik lagi. Cuman catatannya saudara-saudara, catatannya adalah ketika kita menjalankan tugas gereja ini, saya khawatir kita melupakan suasana gereja. Suasana gereja menjadi suasana yang begitu tegang, begitu serius. Kan ada gereja yang bawaannya marah-marah, situasinya begitu menegangkan dan begitu. Saya kalau masuk gereja seperti itu juga sebetulnya, aduh jangan-jangan saya nggak diterima nih, dimarahin aja. Ada gereja seperti itu. Suasananya nggak terbangun saudara. Coba kalau gereja mula-mula kita bayangkan suasana yang tergambar seperti apa saudara. Perhatikan yang berwarna kuning. Mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir dan makan bersama-sama dengan gembira dan dengan tulus hati sambil memuji Allah dan mereka disukai semua orang. Gambarannya adalah hangat, penuh dengan suasana kekeluargaan, sangat hangat. Gereja juga harus membangun suasana seperti itu. Selain mereka menjalankan tugas tadi, koinonia, diakonia, dan marturia. Saudara, suatu kali saya mendengar cerita begini. Ada seorang datang kepada penjual ikan hias. Dia tanya, Pak, apa sih rahasianya kok Bapak sukses banget usaha ikan hias? Ikannya bagus-bagus dan orang senang sekali membeli ikan di Bapak. Lalu pengusaha ikan itu bilang begini, sebetulnya saya enggak memelihara ikan, saya memelihara air. Orangnya kaget, loh maksudnya apa? Maksudnya begini, percuma kita kasih makan yang paling bagus buat ikan-ikan kita berikan makanan terbaik. Percuma kalau kita tidak mengurusi airnya, kita nggak memelihara airnya dibiarkan kotor, nggak ada filternya, kurang sehat. Ikannya akan stres, ikannya akan nggak baik pertumbuhannya. Tapi saya fokus memelihara air, airnya bagus, lingkungannya bagus, ikan apa saja dimasukkan di situ akan bertumbuh dengan baik. Saya terhenyak mendengar cerita itu. Saya langsung memikirkan gereja saya. Jangan-jangan selama ini Sion itu juga begitu. Terlalu fokus mementingkan tadi, menjalankan tugas gereja tadi. Begitu seriusnya sampai suasananya lupa dibangun. Suasananya begitu menegangkan, suasananya begitu menakutkan. Sehingga ada banyak orang pergi dari komunitas kita. Kita melupakan membangun airnya, suasananya, suasana yang hangat dan penuh dengan kekeluargaan itu. Saya khawatir di situ. Karena itu mari saudara kita renungkan baik-baik untuk ke depannya. Kita semuanya juga harus memikirkan bagaimana membangun suasana di gereja ini. Suasana yang hangat penuh dengan kekeluargaan. Saudara, ada kondisi ekstrim gereja. Yang pertama itu dingin. Gereja yang dingin itu seperti apa? Saya yakin setiap kali kita masuk gereja, kita pasti bisa merasakan auranya. Gereja yang dingin itu artinya bukan karena AC-nya yang dingin, bukan. Karena orangnya cuek-cuek, satu dengan yang lain tidak peduli. Dingin sekali dan suasananya kurang menggairahkan gitu. Akhirnya besoknya nggak akan datang ke gereja karena terlalu dingin, cuek banget. Kalau gereja kita seperti itu, saudara merasakan begitu, mari kita hangatkan suasana gereja ini. Barangkali kurang kegiatan, barangkali kurang perjamuan kasih kali ya. Ini perlu sering-sering melakukan perjamuan kasih dalam persekutuannya. Oke, itu kita waspadai. Jangan sampai gereja ini menjadi gereja yang sangat dingin sekali. Suasana yang ekstrim yang berikutnya adalah panas. Suasana gereja yang panas itu seperti apa, saudara? Saudara baru masuk gereja melihat yang itu berantem. Wah pokoknya ribut aja kerjanya. Itu suasana gereja yang sangat panas. Itu juga enggak bagus. Harus didinginkan. Yang bagus itu adalah yang hangat. Penuh dengan kekeluargaan. Enggak dingin, enggak panas. Bukan berarti suam-suam kuku ya. Saya enggak mengatakan serius itu tidak selalu tegang.
Serius itu bisa fun, bisa riang gembira. Oke, saudara yang dikasih Tuhan, bagaimana supaya gereja ini, saudara kita barangkali ada ide supaya suasananya itu hangat. Barangkali kita perlu retreat ya. Kita gereja berapa lama tidak retreat keluarga? Semoga majelis bisa mendengarkan khotbah ini dan kemudian memfollow up ya. Tahun ini harus diadakan retreat keluarga. Karena mungkin kita ini panas gara-gara kurang healing, kurang retreat, kurang refreshing. Kita perlu retreat keluarga. Amin, saudara. Setuju? Setuju. Mulai nabung dari sekarang ya. Nanti kita retreat kemana? Kita retreat mempererat kebersamaan kita. Baik, saudara, itu poin yang pertama, bahwa gereja harus dikeluargakan, membangun suasana yang hangat. Poin yang kedua adalah ini, keluarga harus digerejakan. Tadi kalau gereja dikeluargakan, sekarang keluarga harus digerejakan. Maksudnya apa, Pak? Keluarga kok harus digerejakan? Simpelnya gini, saudara, kan harus ada irisannya, gereja dan keluarga. Keluarga itu juga jadikan seperti gereja. Ada pendetanya di keluarga. Pendetanya siapa di keluarga? Para papa, suami dong. Asal jangan ada majelisnya aja. Nanti majelisnya istrinya nanti rapat terus ribut di rumah malah jadi nggak bagus ya. Jadikan keluarga itu seperti gereja. Ada pengajaran firman di dalam keluarga, ada doa bersama di dalam keluarga, ada persekutuan perjamuan kasih di dalam keluarga. Jadikan seperti gereja, saudara-saudara. Saya sangat terinspirasi dengan keluarga Yahudi, saudara. Para orang tuanya menjadi pendeta bagi anak-anaknya. Menjadi gembala bagi anak-anaknya. Sejak kecil mereka sudah diajarin membaca kitab suci, membaca Taurat. Enggak diserahkan kepada orang lain, enggak diserahkan kepada guru les, diajarin oleh papanya. Ini luar biasa. Ini sebetulnya seperti yang dikatakan dalam Alkitab di Ulangan 6 ayat 5-7 berkata begini. Dengarkan hai orang Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu. Apa yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini haruslah engkau perhatikan. Haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang. Saya nggak bisa membaca sana, saya membaca sini ya saudara-saudara. Haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu dan membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu, apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring dan apabila engkau bangun. Harus memperkatakan firman Tuhan dalam banyak kondisi. Waktu duduk, bicara masalah firman Tuhan. Waktu sebelum tidur, bangun, memperkatakan firman Tuhan. Intinya harus ada pengajaran firman di dalam keluarga. Dan itu harus dibimbing oleh papa. Papa harus menjadi pendeta di keluarganya masing-masing. Kalau tidak ada papa, mamanya yang harus menjadi pendeta bagi keluarganya. Saudara, bagi orang Yahudi bukan hanya mengajarkan firman Tuhan kepada anak-anaknya di rumah, tapi mereka juga mengajarkan tentang keuangan kepada anak-anaknya sejak kecil. Karena bagi orang Yahudi mereka sadar masalah terbesar bagi manusia itu adalah seputar uang. Kalau mereka beres tentang uang, diajarin dari kecil, mereka hidupnya akan lebih enak ke depan. Cara ngajarinya begitu, saudara-saudara. Coba lihat gambar ini. Jadi anak-anak disediakan 5 toples. Toplesnya, satu toples 50% diisi uang untuk uang jajan setiap hari. 50% ya saudara. Kemudian untuk nabung, saving 10%. Kemudian untuk persembahan ke gereja 10%. Untuk investasi 20%.
untuk giving 10%. Jadi setiap bulan orang tuanya ngasih 10 sikal kepada anaknya, kemudian anaknya disuruh membagi-bagikannya seperti itu di dalam toplesnya, dan diberikan kebebasan untuk menggunakannya. Itu keluarga Yahudi seperti itu, ngajarin anak dari kecil. Dan hasilnya apa saudara? Menurut penelitian saudara, anak-anak Yahudi tumbuh dengan rasa tanggung jawab yang tinggi, dan mengalami lebih banyak kepuasan dan kesuksesan dibandingkan anak-anak lainnya. Dan di dalam keluarga Yahudi, tingkat perceraian sangat rendah sekali. Dibandingkan dengan keluarga Kristen di Amerika, orang Yahudi aman dalam hal itu. Ketika orang yang lain bermasalah dalam kartu kredit, tapi anak-anak Yahudi sudah berkembang dalam bisnis dan keuangan pribadi mereka. Dari kecil sudah diajarin begitu. Ini luar biasa saudara. Mari kita gerejakan keluarga kita saudara. Kita gembalakan anak-anak kita. Bukan hanya diajarkan tentang firman Tuhan, tapi hal-hal yang baik dari kecil. Orang tua harus terlibat menjadi pendeta bagi anak-anaknya. Saudara-saudara, saya hitung di gereja ini ada sekitar 80 keluarga. Koreksi ya kalau saya salah. Saya ngitungnya manual ya, nggak lihat data gereja. Saya ingat-ingat yang hadir ada kurang lebih 80 gereja. 80 gereja. 80 keluarga. 80 keluarga di Sion. Kalau satu keluarga isinya 4 orang, kali 4 sudah berapa saudara? 320. Tapi masalahnya kan keluarga isinya nggak selalu 4. Ada yang sendirian, ada yang 2, ada yang lebih dari 4, gitu ya, ada keluarga besar, keluarga kecil. Sebetulnya kalau kita mempertahankan gereja ini, saudara, jemaatnya, baik orang tuanya, anak-anaknya gereja di sini, percayalah lama-lama gereja ini akan berkembang. Karena secara biologis, otomatis pasti akan bertambah. Tapi masalahnya untuk gereja ini pergumulan saya kalau berdoa untuk gereja ini, kok ada tanda-tanda kepunahan ya bagi gereja ini. Bukan saya menakut-nakut ini, saya ceritakan nih. Sebab begini, orang tuanya bergereja di sini, yang sudah tua di sini, anak-anaknya tidak bergereja di sini, di gereja lain. Saudara menemukan bahaya enggak? Kalau 80 keluarga itu orang tua yang ada di sini, usianya makin lanjut, dipanggil Tuhan, hilang, makin berkurang, anak-anaknya enggak di sini, berkembang di gereja lain. Apakah tidak punah, saudara? Bisa punah loh. Karena itu saya hanya mendorong keluarga itu harus digerejakan. Mari orang tua, ajari anak-anakmu, gembalakan anak-anakmu untuk bisa bersama-sama datang ke gereja, satu keluarga. Sebab kalau tidak begitu, bagaimana caranya? Gereja sudah berupaya mendekati keluarga-keluarga. Tahun lalu kita sudah mengadakan persekutuan di rumah jemaat ya. Maksudnya untuk mendekati keluarga-keluarga itu supaya ayo ngajak semuanya bisa bareng-bareng ke gereja. Sekarang bagi saya yang paling penting adalah keluarga itu sendiri. Tugas orang tua untuk menggembalakan anak-anaknya. Saudara, ada 3 cara atau jembatan yang saya tawarkan untuk menggerejakan keluarga kita. Yang pertama itu adalah modeling atau keteladanan. Orang tua harus jadi model di rumah masing-masing. Model bagi anak-anaknya. Bukan model dalam berpakaian, tidak. Dalam keteladanan dalam hidup. Kalau orang tua itu malas ke gereja, jangan harapkan anak-anakmu untuk rajin ke gereja. Bagaimana caranya? Orang tua harus jadi model dalam hal itu. Kalau orang tua tidak pernah berdoa, jangan pernah harapkan anakmu untuk rajin berdoa. Modelnya enggak ada di rumah. Kita harus jadi model di rumah kita, di dalam keluarga kita, saudara. Kalau orang tua perkataannya kasar, jangan berharap anak-anakmu itu perkataannya lembut dan sopan dan penyayang. Enggak bisa kan di rumah enggak ada modelnya. Harus ada model yang baik di tengah-tengah keluarga.
orang tuanya. Ini ada satu kutipan yang sangat bagus sekali. Anak-anak memang tidak pernah bagus di bidang mendengarkan orang yang lebih tua. Namun mereka tidak pernah gagal untuk meniru perilaku yang lebih tua. Sudah merasakan begitu enggak? Anak-anak itu kalau mendengarkan orang tua memang susah, ya. Mereka enggak mau dengarkan. Tapi kalau mereka meniru tingkah kita, itu paling pintar, enggak pernah gagal katanya. Karena itu saudara, mari kita ajarin anak kita bukan hanya dengan kata-kata kita, tapi dengan perilaku hidup kita, dengan perbuatan kita, dengan sikap yang baik, model, keteladanan. Orang tua ke gereja, anak-anak pasti ikut ke gereja. Itu pertama ya saudara yang saya tawarkan, cara pertama menggerejakan keluarga. Yang kedua adalah relationship atau hubungan, membangun kedekatan dengan anak. Saudara, untuk dekat dengan anak, kuncinya cuma satu, sediakan waktu. Mau tidak mau harus sediakan waktu. Kita mau dekat tapi enggak mau memberikan waktu, bagaimana dekatnya? Jangan terlalu berjarak dengan anak. Kalau kita dekat dengan anak, ngobrolnya enak, ngomongnya enak, ngajarnya enak. Tapi kalau sudah jauh, kita harus berteriak-teriak kepada anak itu. Jadi saya tawarkan yang kedua ini adalah membangun hubungan yang dekat, relationship dengan anak-anak kita, saudara-saudara. Itu yang kedua. Yang ketiga, ini saudara, intentionality atau kesengajaan, upaya terencana. Maksudnya apa? Tadi loh, seperti keluarga Yahudi tadi saudara. Papanya berharap anaknya besar akan jadi orang yang sukses, rohani, dan ngerti masalah keuangan. Dari kecil usahanya disengaja, direncanakan, sudah diajarin begini. Kita jangan begini, mengharapkan anak kita jadi baik, tapi tanpa melalui proses kesengajaan, tanpa disengaja, misalkan tiba-tiba jadi begitu. Itu mustahil, harus disengaja mendidik anak itu. Kalau kita ingin mengajari anak suka membaca buku, harus ada usaha yang disengaja. Misalkan papanya juga suka membaca buku, memberikan buku kepada anaknya, mendorong anaknya membaca buku. Misalkan gini, kamu kalau selesaikan satu buku ini, papa akan kasih reward, misalkan begitu. Harus ada upaya yang disengaja, itu namanya intentionality. Apa yang kita harapkan kepada anak, upayanya juga harus ada. Dalam hal kerohanian juga gitu. Kalau kita ingin anak rohani, upaya yang disengaja apa buat anak-anak kita. Oke saudara, itu yang ingin saya sampaikan hari ini. Gereja harus dikeluargakan dan keluarga harus digerejakan. Baru ada masa depan buat gereja kita dan keluarga kita. Selamat ulang tahun buat GKI Sion yang ke-43. Tuhan menyertai perjalanan dan masa depan gereja ini. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan untuk firman Tuhan hari ini. Kami diingatkan sekali lagi bagaimana kami harus membangun suasana bagi gereja kami ini. Menjadi gereja yang hangat, gereja yang dipenuhi suasana kekeluargaan. Dan kami juga diingatkan bagaimana kami harus membangun keluarga kami, keluarga yang cinta Tuhan. Bagaimana kami harus menggerejakan keluarga kami ya Tuhan, keluarga yang berkenan kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau kiranya menolong gerejamu ini, supaya boleh terus membangun keterikatan antara gereja dan keluarga. Terima kasih, ini doa kami di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. GKI Sion berdiri pada tanggal 18 Januari 1981. Pada mulanya, Jemaat Sion hanya berstatus sebagai bakal jemaat yang menginduk kepada GKI Veteran Tasikmalaya.
dan setahun kemudian pindah masuk klasis Priangan dan menjadi bakal jemaat dari GKI Kanaan Jakarta. Di awal mula berdiri, Jemaat Sion tidak mempunyai apa-apa. Buku nyanyian, Alkitab, bahkan uang 1.000 pun tidak punya. Tetapi puji Tuhan, Tuhan yang memanggil dan memimpin, menyediakan dan mencukupi segala keperluan Jemaat Sion. Pada tanggal 29 Agustus 1981, dengan pertolongan Tuhan, jemaat mendapatkan sebidang tanah di tempat ini dengan luas 2.700 meter persegi. Tahun 1982, Tuhan mengizinkan meletusnya Gunung Galunggung. Dan selama 1 tahun mengirim pasir Gunung Galunggung untuk meratakan tanah gereja. Sebelum tanah ini dibangun, dari tahun 1981 hingga 1988, Jemaat Sion meminjam gedung GKP Selakaso untuk melaksanakan kebaktian. Tanggal 23 Mei 1988, dengan semangat dan kerja keras para hamba Tuhan, para perintis gereja, yaitu almarhum Bapak Paulus Himawan, almarhum Ibu Yap Siet Fang, Ibu Goswatli, dan dukungan doa puasa anggota jemaat mulai dibangun aula, kelas-kelas, dan pastori. Bulan Januari 1989 selesai dan mulai digunakan untuk kebaktian dan kegiatan gereja. Tahun 1990 merupakan tahun ujian bagi anggota jemaat, karena di dalam 1 tahun banyak menghadapi gangguan, rintangan, serangan dari luar, khususnya pastori yang sering dihujani dengan batu. Tanggal 21 Mei 1991, dari status bakal jemaat, Jemaat Sion didewasakan atau dilembagakan menjadi jemaat, dan Ibu Pendeta Ruth Ang ditabiskan menjadi Pendeta GKI Sion Tasikmalaya. Hampir 20 tahun lamanya, Tuhan memakai hambanya, Pendeta Ruth Ang dan Evangelis P.B. Chai memimpin Jemaat Sion. Hingga tanggal 24 Oktober 2008, Pendeta Ruth Ang memasuki masa emeritasi. Melalui perjuangan para majelis saat itu, serta bantuan dari berbagai pihak, dan yang terutama karena anugerah Tuhan, akhirnya izin pembangunan gereja atau IMB gereja berhasil didapatkan. Tanggal 2 Februari 2012 diadakan upacara peletakan batu pertama oleh pendeta konsulen saat itu, yaitu Pendeta Henry Everin dan Pendeta Emeritus Ruth Ang. Pembangunan gedung gereja berlangsung sekitar 1,5 tahun. Tanggal 18 Januari 2016, gedung gereja ini diresmikan. Puji syukur Tuhan terus memimpin 43 tahun perjalanan jemaat GKI Sion hingga saat ini. Kiranya Tuhan Yesus selalu menyertai dan terus memberkati GKI Sion. Selamat ulang tahun GKI Sion yang ke-43. Tuhan Yesus memberkati. Selamat ulang tahun buat GKI Sion Tasikmalaya yang ke-43. Kiranya Tuhan semakin memberkati gereja ini, menjadi gereja yang lebih dewasa, lebih hangat, lebih relevan, dan makin menjadi inspirasi bagi sebanyak mungkin orang. Tuhan memberkati. Selamat ulang tahun kepada GKI Sion yang ke-43. Kiranya Tuhan terus memimpin dan menyertai perjalanan GKI Sion di tahun-tahun ke depan. Tuhan Yesus memberkati. Selamat ulang tahun Gereja Sion, tambah maju, lebih giat melayani Tuhan, lebih banyak orang yang percaya kepada Tuhan. 恭祝西安堂43周年纪念
祝西安堂永远同心合一，西安堂加油！亲爱的弟兄姐妹们，感谢主，今天是我们斗望西安堂的43周年生日，我们感谢主。我在此恭祝西安堂有更好有主带领前面的道路，让我们的教会更加有发展。我也盼望众弟兄姐妹们，大家能够彼此同心合意，来兴旺我们的教会，来引更多的人来归向主。因为上帝告诉我们，弟兄和睦同居是何等的善，何等的美。加油，西安堂！ Selamat ulang tahun yang ke-43 GKI Sion Tasikmalaya. Semakin dewasa dan bertumbuh di dalam kasih karunia Tuhan. Kereta api Kereta Turangga. Selamat hari jadi ke-43. Happy birthday, happy birthday, happy birthday Sion. Di stasiun menunggu serayu. GKI Sion, God bless you, we love you. Selamat ulang tahun yang ke-43 GKI Sion Tasikmalaya. Semakin bertumbuh di dalam pertambahan jumlah anggota dan kebangunan kerohanian setiap jemaatnya, semakin menjadi berkat bagi kota Tasikmalaya. Tuhan Yesus memberkati. Kami mengucapkan selamat ulang tahun ke-43 untuk GKI Sion. Semoga GKI Sion terus diberkati Tuhan, menjadi tempat pertumbuhan iman bagi semua jemaatnya, menjadi rumah bagi persaudaraan dengan saudara-saudara seiman, dan juga menjadi berkat bagi banyak orang, khususnya di kota Tasikmalaya. Dirgahayu GKI Sion, Tuhan Yesus memberkati. Kami, Komisi Anak GKI Sion, mengucapkan selamat ulang tahun ke-43. Tuhan Yesus memberkati. Kami dari Komisi Remaja GKI Sion mengucapkan selamat ulang tahun ke-43. Tuhan Yesus memberkati. Selamat ulang tahun GKI Sion yang ke-43. Semoga semakin bersinar. Penyertaan Tuhan sangat sempurna bagi kita semua, dan anugerahnya selalu hadir dalam kehidupan kita. Penyertaan-Mu Tuhan, segalanya bagiku. Hadir-Mu di hidupku, terutama bagiku. Jemaat, mari kita sama-sama nyanyikan lagu ini. Penyertaan-Mu Tuhan, segalanya bagiku. Hadir-Mu di hidupku, terutama bagiku. Semua karena anugerah Tuhan kita bisa melalui anugerah-Mu. Anugerah-Mu, semua karena anugerah-Mu.
jemaat untuk bangkit berdiri, kita sama-sama kami nyanyikan lagu ini. Penyertaan-Mu, terima kasih Tuhan, segalanya bagiku, hadir-Mu di hidupku, kita yakini semua itu hanya anugerah dari Tuhan. Oh, anugerah-Mu, anugerah-Mu, semua karena anugerah-Mu, bukan karena kekuatan, semua hanya anugerah-Mu Tuhan, anugerah-Mu, anugerah-Mu Tuhan, kasih dan sayang-Mu, sumber kekuatan bagiku, kasih dan sayang Tuhan, kasih dan sayang-Mu, sumber kekuatan bagiku. Terima kasih Tuhan untuk GKI Sion yang bisa merayakan hari ulang tahun yang ke-43. Jemaat sekalian silakan duduk kembali. Kita sama-sama tiba saatnya kita akan merayakan hari ulang tahun Gereja GKI Sion. Oleh karena itu saya mengundang untuk hamba Tuhan, perwakilan dari majelis dan dari komisi yang telah ditunjuk untuk bisa sama-sama maju ke depan. Kita sama-sama untuk merayakan hari ulang tahun gereja kita. Untuk Lause Romeo, Lause Fen-Fen. Lause Fen-Fen. Untuk perwakilan dari majelis jemaat, adakah yang sudah ditunjuk? Oke. Dari komisi wanita. Komisi wanita, adakah? Ada? Komisi wanita. Kemudian komisi remaja. Ayo, siapakah yang mewakili komisi remaja? Ada? Iya, Evin. Oke. Komisi apa lagi? Ayo, ada yang belum? Komisi anak. Ayo, komisi anak. Oh, ada lausenya. Tapi nggak lengkap. Anak-anaknya coba. Lause ambil anaknya siapa? Lause siapa ya? Oh ya, Michelle. Michelle tuh tahun kemarin dia full nggak pernah bolos sekolah minggu. Jadi ini Michelle ini salah satu anak sekolah minggu yang paling rajin tahun kemarin. Michelle bisa bareng ke depan? Iya. Oke. Perwakilan siapa lagi? Yang sudah? Majelis jemaat. Siapakah? Koyong. Koyong. Oke. Siapa lagi? Siapa lagi keluarga besar Lause Romeo? Ada yang terlewat? Ketua majelis Coach Yung. Maju ke depan biar rame-rame. Oh ya, kalau boleh saya minta tambah satu ya. Kita punya Sion Warriors, tim basket. Adakah tim basket yang mewakili? Sam, bisa wakilin Sam? Untuk dari Sion Warrior. Karena ini juga bagian dari GKI Sion. Sion Warrior. Ini tim basket kita nih. Kebanggaannya GKI Sion yang bertempur. Iya. Kita sama-sama ke depan. Kita akan melakukan prosesi ulang tahun. Yuk. Oke. Happy birthday. Ayo kita nyanyi. Happy birthday. Happy birthday
potong kue. Ayo maju. Lalu Saudara Mio dipimpin untuk kita prosesi potong kue bersama-sama. Ayo, kita pegang samurainya bareng-bareng. Ayo. Semuanya pegang, yo. Ayo, semuanya harus pegang, semuanya harus pegang, semuanya harus pegang. Inilah GKI Sion. Dari yang paling atas. Yo, 2, 3, 4. Tepuk tangan. Yo. Happy birthday Sion. Happy birthday Sion. Happy birthday, happy birthday. Happy birthday Sion. Happy birthday Sion. Happy birthday Sion. Happy birthday, happy birthday, happy birthday Sion. Ternyata belum selesai, ada lilin yang belum ditiup. Ayo, tolong dinyalakan. Iya, dinyalain. Kayaknya yang niup ini kayaknya mungkin anak-anak aja ya. Michelle sama James bisa bantu tiup ya. Oke. Karena anak-anak itu biasanya seneng kalau suruh tiup lilin. Oke. Yo. Kita hitung ya, Ayo. Jangan ditiup dulu ya. Siap. Oh ya, Jaden sini, bantuin sini, ayo. JJ, ya sini. Tiup bareng-bareng, Jay, ayo. Siap. Ayo, buka maskernya. Siap tiup. James, tiup, ayo. Kita hitung ya. Belum. 1, 2, tiup. Ya. Tuhan berkati. Tuhan berkati. Ya. Inilah GKI Sion. Baik, silakan duduk kembali untuk saudara sekalian yang telah mewakili dari komisi-komisi. Oke. Jemaah sekalian, kalau sebuah perayaan tanpa sebuah acara itu menjadi tawar. Oleh karena itu, kayak tadi kita ada IPP mewakili dari yang dewasa, saya yang muda, ada remaja, ada sekolah minggu. Semuanya kita bersama-sama merayakan hari ulang tahun. Oleh karena itu kita akan menyambut persembahan acara pertama dari Angklung. Bukan. Ayo baca dulu. Nih mana? Yang A, persembahan acara dari Gerak Lagu GSM. GSM singkatan dari anak sekolah Minggu. Iya, anak sekolah minggu. Kita berikan tepuk tangan untuk anak-anak kita Gerak dan Lagu. Ayo masuk. Mari kawan semua bernyanyi Tuhan, tak perlu kamu ragu atau juga malu. Sekarang ini waktunya memuji Sang Raja, rayakan kebaikannya, bersukacitalah. Mari kawan semua menari buat Tuhan, tak perlu kamu ragu atau juga malu. Sekarang ini waktunya memuji Sang Raja, rayakan kebaikannya, bersukacitalah. Langkahkan kaki ke kiri dan kanan, goyangkan badan dan berputarlah, bertepuk tangan, memuji Sang Raja, takkan berhenti menari baginya.
berhenti menari baginya. Percayalah pada janjinya, Dia setia akan kasihnya. Percayalah pada kuasanya, tinggikan namanya. Percayalah pada janjinya, Dia setia akan kasihnya. Percayalah pada kuasanya, tinggikan namanya. Langkahkan kaki ke kiri dan kanan, goyangkan badan dan berputarlah, bertepuk tangan, memuji namanya, takkan berhenti menari baginya. Langkahkan kaki ke kiri dan kanan, goyangkan badan dan berputarlah, bertepuk tangan, memuji sang raja, takkan berhenti menari baginya, takkan berhenti menari baginya. Sekali lagi kita beri tepuk tangan untuk anak-anak kita. Inilah masa depan dari GKI Sion. Ayo, sana, lewat sana, ayo. Acara malam hari ini luar biasa. Hari ini juga kita ada selebritis. Waduh, selebriti datang dari artis kita yang akan tampil. Siapa ya? Kita ada seorang yang akan sedikit ngadongeng atau cerita atau kesaksian dari jemaat. Kita tepuk tangan ya. Ada yang bisa tebak siapa? Ada yang bisa tebak? Ya, saya akan panggilkan. Inilah siapa? Jay? Siapa? Om Sinsin. Om Sinsin. Mana? Inilah contoh kita. Mau stand up komedi? Halo, selamat. Mau stand up komedi atau mau apa ini Bapak? Ya, sedikit lah. Oke, Ya, kita beri tepuk tangan untuk Ko Sinsin. Shalom. Shalom Bapak Ibu, saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan. Malam ini saya akan sedikit bersaksi. Seperti yang Lause tadi bicarakan, Gereja Sion berdiri karena kekeluargaannya. Ya, saya sudah di Sion sejak sekolah minggu. Dulu saya ingat kebaktian sekolah minggu itu ada di sekolah Selakaso. Kita sebelum sekolah minggu, anak-anak biasa suka main sepak bola sampai keringetan. Lause-lause yang ada saat itu sampai sekarang pun masih ada. Ada lause akit, ada lause ciauling. Saya waktu remaja, menginjak remaja diajar oleh lause ciauling. Ingat sekali. Yang saya ingat sekali waktu sekolah minggu, lause ciauling pernah bilang, Alkitab itu jangan sampai disobek-sobek, halaman belakang pun tidak boleh dicoret-coret. Itu yang saya ingat waktu sekolah minggu. Ya. Selanjutnya saya menginjak remaja, masih sekolah minggu. Sekolah minggu waktu itu ada camp anak sekolah minggu. Mungkin waktu pertama kali tempat aula dipakai. Tahun camp kelima tempo hari. Waktu itu lause Tauliong yang membawa firman. Beliau mengungkapkan adalah sukacita di hati kita. Sampai sekarang saya ingat bahwa sukacita terbesar hanya di dalam Tuhan Yesus Kristus.
Menginjak remaja, saya juga masih beribadah di gereja ini. Di komisi remaja, saya tetap pelayanan. Nah ini contoh-contoh saya. Waktu remaja, ya. Malam kadang saya berbicara dengan, ini ada Kook ya, almarhum Kook. Saya berbicara di teras Logos. Kadang memikirkan untuk masa depan gereja. Dulu tidak terbayang sekalipun kita memiliki gedung ini. Waktu remaja kita bicara dengan mungkin kokoknya Kok Budi ya, Kok Cungcung dulu. Gereja Sion itu tidak dikenal waktu saya remaja. Pelang papan nama gereja pun tidak ada saat itu. Bagaimana mau membawa banyak jiwa ke tempat ini? Ya, tempo hari saya sempat berpikir waktu remaja saat itu. Ya. Dan waktu itu juga yang main gitar hanya Koaan sendiri. Ya, sekarang puji Tuhan banyak talenta-talenta. Ya, tim musik sudah sangat luar biasa. Gedung gereja pun sudah sangat luar biasa. Apa yang harus kita lakukan saat ini adalah kita bekerja, melayani Tuhan untuk memajukan gereja ini. Tadi pagi saya dapat firman dari Lause Fen, hidup adalah kesempatan. Ya, waktu itu Tuhan berikan bagi kita. Mari kita melayani Tuhan. Ini foto saya waktu muda ya. Sekarang juga masih muda kan? Setuju saya masih muda kan? Ya, ini waktu masih di aula atas. Saya juga ingat tadi khotbah Lause Fen. Melayani Tuhan terus menerus. Ya, banyak contoh-contoh generasi yang udah tua-tua tetap melayani Tuhan. Walaupun hanya berdoa di rumah untuk mendoakan gereja Sion. Atau banyak melayani itu bisa di belakang layar, bisa di depan. Ya, ini ada ayat yang bagus yang sering diungkapkan oleh, bentar saya ini dulu. Ini ayat yang sering dikutip oleh almarhum pendeta Ruth Ang tentang perjuangan beliau membangun Sion. Dalam Mazmur 126 ayat 5 sampai 6. Orang-orang yang menabur dengan mencucurkan air mata akan menuai dengan bersorak-sorai. Orang yang berjalan maju dengan menangis sambil menabur benih pasti pulang dengan sorak-sorai sambil membawa berkas-berkasnya. Satu lagi, Mazmur 127 ayat 1, nyanyian ziarah Salomo. Jikalau bukan Tuhan yang membangun rumah, sia-sialah usaha orang yang membangunnya. Jikalau bukan Tuhan yang mengawal kota, sia-sialah pengawal berjaga-jaga. Itu ayat favorit almarhum pendeta Ruth Ang dalam membangun gereja ini. Saya yakin generasi yang akan datang, generasi saya, generasi yang akan datang akan terus membangun gereja Sion. Pergumulan kita saat ini mungkin kita belum punya pendeta, tapi saya yakin Tuhan akan memimpin perjalanan dari tahun pertama GKI Sion berdiri di kota Tasikmalaya sampai ke depan. Tuhan akan terus memimpin gereja ini. Selamat ulang tahun gereja Sion. Tuhan Yesus memberkati. Selamat berkarya, selamat melayani untuk kita semua. Haleluya, amin. Amin, terima kasih Kak Sinsin. Wah, cerita yang panjang dan luar biasa. Tadi saya mengutip khotbahnya Lause Romeo. Aduh, ada kata-kata gereja ini kalau anak-anaknya nggak ke gereja Sion bisa punah katanya. Oleh karena itu tenang Lause Romeo, tidak akan punah karena ada satu keluarga yang memang
diberkati Tuhan dan juga bagian Sion dan mereka juga melayani Tuhan. Kira-kira keluarga siapakah yang akan tampil pada malam hari ini? Siapa? Angel, ada Angel, terus ada Cici, Giselle, ada Ko Aan dan Lia. Inilah keluarga dari Go Keng An akan memberikan sebuah pujian. Giselle dengan permainan bass, Angel main drum, Ko Aan keyboard, dan bintangnya Lia akan menyanyikan sebuah pujian untuk Tuhan. Inilah masa depan GKI Sion. Tepuk tangan Bapak Ibu sekalian. Aduh, semuanya pada melahok. Ayo. Iya, kami persilakan keluarga Go Keng An. Pertama-tama saya ucapkan selamat ulang tahun untuk GKI Sion yang ke-43. Semoga Tuhan Yesus memberkati kita semua. Saya akan menyanyikan sebuah lagu. Terima kasih. Engkau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Tak pernah kau biarkan ku sendiri. Kekuatan di jiwaku adalah bersamamu. Tak pernah ku ragukan kasih-Mu. Bersamamu Bapa, ku lewati semua perkenanan-Mu yang teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Engkau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Tak pernah kau biarkan ku sendiri. Kekuatan di jiwaku adalah bersamamu. Tak pernah ku ragukan kasih-Mu.
keluarga yang diberkati Tuhan. Angel main drumnya keren. Ini calon drummer nih, calon drummer kita. Ada pemain bassnya juga. Jayden sini, hai. Ayo, Jayden juga bisa main drum. Nanti next kita akan lihat dari keluarga-keluarga yang lain. Semoga ini menjadi inspirasi buat kita semua. Baik Bapak Ibu sekalian, ada penampilan yang spektakuler. Saya juga kaget, ternyata ibu-ibu GKI Sion itu hebat. Kita akan menyaksikan alat musik yang berasal dari Jawa Barat. Apa Jayden? Angklung. Angklung. Ternyata KW kita bisa main angklung. Kita akan menyaksikan penampilan dari Komisi Wanita dengan permainan alat musik angklung. Tepuk tangan. Yo.
Yeah. Wow. Surprise. Surprise, benar-benar luar biasa. Makasih Miss Yani. Wah, luar biasa nih. Jay, bagus kan Jay? Sih, pakai mic-nya. Bagus. Bagus. Dikasih angka berapa nilainya? 10. 10. Saya 11. Oh enggak, 100. 100 ya. Oke. Oke. Jemaah sekalian, sekarang ada persembahan terakhir. Tadi anak sekolah minggu, tadi ibu-ibunya. Sekarang anak muda dari GKI Sion akan menampilkan sebuah vokal group, yaitu Sion Worshiper. Panggil Papi ke sini. Papi ke sini. Iya, kita sambut Sion Worshiper. Kayaknya pengen dikasih tepuk tangan sekali lagi. Sion Worshiper. Ya, silakan.
Kami dari Zion Worshipers mengucapkan selamat ulang tahun ke-43 GKI Zion Tasikmalaya. Tuhan Yesus memberkati. Kita akan tutup acara kita pada malam hari ini. Kita meminta untuk Tuan Tahu dari Romeo untuk bisa sama-sama menutup di dalam doa. Mari jemaat kita bangkit berdiri, kita akan tutup acara kita pada hari ini. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami berterima kasih kalau Tuhan sudah menyertai gereja ini sampai di usia yang ke-43 ini. Tuhan, kami juga percaya untuk perjalanan menuju masa depan, Engkau juga akan menyertai gereja ini. Biarlah gereja ini boleh terus setia menjalankan tugasnya, terus berkoinonia dengan setia, juga terus berdiakonia, makin peduli dengan orang-orang di sekitarnya, juga terus bermarturia, bersaksi, menyaksikan kebaikan Tuhan, mengabarkan Injil keselamatan Tuhan bagi orang-orang di sekitarnya. Biarlah gereja ini terus boleh menjadi inspirasi, menjadi berkat bagi banyak orang. Dan kami boleh bersama-sama makin peduli dengan gereja ini, makin membangun suasana yang hangat penuh dengan kekeluargaan di gereja ini. Terima kasih ya Tuhan, acara ini boleh berjalan dengan baik, kami percaya itu semua karena pertolongan Tuhan. Kami juga akan melakukan perjamuan kasih setelah ini. Engkau memberkati supaya persekutuan kami makin erat. Berkati makanan yang sudah tersedia bagi kami. Dan kami boleh dengan sukacita penuh ucapan syukur menikmatinya. Terima kasih Tuhan, berkati seluruh jemaat-Mu dalam kehidupan kerohaniannya, juga di dalam kehidupan kesehariannya, dalam usaha dan pekerjaan. Tuhan memberkati jemaat-Mu sekalian. Terima kasih, ini doa kami di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.